Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pekerjaan besar dan pekerjaan berat yang harus ditunaikan oleh kami adalah membuat Tuhan, membuat Allah menjadi realitas di dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan menjadi real di dalam hidup saudara? Tidak sulit untuk mengaku percaya bahwa Allah itu ada dalam suasana masyarakat yang religius, masyarakat yang menjunjung tinggi agama, di mana sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, harus bertuhan. Tidak sulit untuk mengaku percaya, mengaku yakin bahwa Allah itu ada. Tetapi mengalami realitas Allah, sesuatu yang tidak cukup hanya diyakini dengan perkataan. Harus dialami dalam kehidupan. Dan kalau saudara bisa mengalami hal ini, itu lebih dari memperoleh seluruh harta di dunia ini dikumpulkan. Lebih nilainya dari semua kekayaan dunia ini dikumpulkan. Tetapi kalau Allah tidak menjadi realitas dalam hidup seseorang, sehingga orang tidak bertuhan, maka seperti firman Tuhan mengatakan, orang yang tidak percaya akan Tuhan bejat perbuatannya. Mazmur pasal 14. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Apakah ada orang yang menggunakan akal sehatnya untuk mengalami Tuhan? Untuk mengalami bahwa Allah itu suatu realitas. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan dia lebih real dari apapun yang kita lihat, kita sentuh, kita rasakan hari ini. Sebab apapun yang dapat kita lihat, kita sentuh, kita rasakan di bumi ini akan lenyap. Tetapi Allah abadi. Berarti dia lebih dari sebuah realitas di bumi. Bapak Ibu pertimbangkan ini ya. Jangan hanya mendengar, pertimbangkan. Responi. Tidak ada orang yang lebih celaka dari orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengalaminya. Sebaliknya tidak ada orang yang lebih beruntung. Tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Mengalami bahwa Tuhan itu suatu realitas. Kedengarannya ini sederhana dan mungkin sekilas terkesan filosofis. Tapi ingat, kita ini hidup dalam realita, saudaraku. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu jelas nanti, saudara, ternyata ada kehidupan di balik kehidupan hari ini. Yang sekarang tidak kelihatan. Ternyata ada pengadilan Tuhan.
Ternyata ada realitas neraka, juga realitas surga. Yang hari ini orang mengabaikan, orang tidak peduli apa yang tidak kelihatan itu. Berbeda dengan hamba Tuhan Paulus ya, yang mengatakan, sebab kami ini tidak memperhatikan yang kelihatan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Melainkan yang tak kelihatan. Bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Unseen. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini pekerjaan besar. Juga pekerjaan sulit, saudaraku. Ya, bagaimana menjadikan Tuhan itu realitas di dalam hidup kita. Ya, benar-benar real, saudaraku. Tadi saya katakan bahwa kalau seseorang menemukan Allah, artinya mengalami Allah sebuah realitas dan memiliki perjumpaan. Sehingga berjalan dengan Tuhan, saudara. Itu lebih dari nilai semua kekayaan di dunia ini. Tapi kalau tidak, sebaliknya. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Tidak bermaksud untuk menjatuhkan pendeta, hamba Tuhan atau siapapun ya saudara. Tentu dari perjalanan hidup saya menemukan ya saudara. Dan tentu objek pengamatan yang paling objektif itu saya mengamati diri sendiri. Pelajar teologi, orang yang belajar teologi maksud saya, itu belum tentu loh mengalami Allah sebagai suatu realitas. Belum tentu. Kalau boleh saya sampaikan satu hal menurut pengamatan saya, bukan bluffingnya, bukan mengada-ada. Saudara tanya Roh Kudus, kira-kira saya ngebluff atau tidak? Justru sebagian besar mereka tidak mengalami. Makin menalar Allah, makin memformat Tuhan menjadi pengetahuan atau ilmu, makin tidak mengalami Tuhan. Ironis ya saudara. Kalau dulu di sekolah tinggi teologi, ya karena saya punya umur ini 2/3 ada di lingkungan sekolah tinggi teologi. 2/3 umur saya di sekolah tinggi teologi, saudara. Sejak menjadi mahasiswa, lulus menjadi wakil kepala asrama, jadi kepala asrama, jadi dekan, jadi wakil rektor, waket, sampai jadi rektor, sampai jadi ketua yayasan, sampai jadi ketua yayasan, plus jadi rektor, saya ada di situ. Jadi tidak sedikit orang yang masuk sekolah teologi itu tahun-tahun pertamanya itu banyak berdoa. Ini kalau di lingkungan gereja yang karismatik, itu dikirim dari daerah, bapak-bapak pendetanya biasanya orang-orang karismatik yang banyak berdoa ya. Yang ada doa pagi, lalu ada kebaktian doa. Itu datang ke sekolah tinggi teologi ya, tahun-tahun pertama, semester-semester awal itu berdoa. Ruang doa itu lebih penuh gitu. Tapi makin tinggi semesternya, itu makin tidak berdoa. Semakin tinggi semesternya, makin tinggi tidak berdoa. Kalau dulu kan belum ada gadget ya saudara, kemana-mana bawa Alkitab. Tapi makin tinggi semesternya makin bawa buku. Makin tebal buku dipegang tuh makin keren. Padahal dia mungkin hanya baca pendahuluannya saja.
Buku filsafat apalagi. Atau buku karangan terjemahan dari seorang yang terkenal seperti Bultmann, Schleiermacher, ya, dan lain-lainnya. Wah, buku-buku begitu keren tuh kalau dipegang ya saudaraku. Ya. Karl Barth. Tapi makin tidak berdoa. Pada awal-awal menjadi mahasiswa itu doanya itu basah dengan perasaan atau dengan emosi. Memang kadang-kadang emosional saudara ya. Itu kira-kira begitulah ya. Ada emosinya gitu loh. Kadang-kadang memang emosional ya. Kadang-kadang pakai gitu-gitu ya. Tapi makin semesternya akhir semakin gak ada emosinya. Tapi makin bagus membuat kalimat. Kadang-kadang khotbah, kadang-kadang doanya itu disisipi khotbah. Istilah-istilah teologi ya. Begitu ya. Jadi keren saudaraku, keren. Dia mengemas kalimat itu bagus gitu ya saudara. Karena sudah banyak baca buku, dia punya redaksional kalimat jadi bagus gitu. Tapi emosinya makin kering. Makin kering. Lalu kalau sudah mulai tingkat-tingkat akhir mulai malu berbahasa roh. Ini simptom atau gejala yang saya lihat. Makin malu berbahasa roh. Kalau dulu berbahasa roh, saya bisa di kalangan karismatik karena saya di kalangan karismatik. Saya di GBI waktu itu. Jadi mulai malu berbahasa roh. Ya. Mulai ngeledek bahasa roh. Ini serius. Mulai ngeledek bahasa roh. Nah, Bapak Ibu, pinter-pinter berteologi, ya. Tapi menurut saya tidak menjumpai Tuhan. Kalau orang menjumpai Tuhan itu punya kegentaran. Bercanda tidak akan mudah menggunakan nama Tuhan. Tetapi saudara melihat pendeta-pendeta kalau kumpul lalu bercanda. Itu pakai nama Tuhan begitu mudah. Saya di tengah-tengah mereka dan saya tahu. Kalau orang menjumpai Tuhan dan mengalami Tuhan itu realitas. Itu pasti punya kegentaran saudara. Tidak mudah menggunakan istilah-istilah Alkitab. Untuk hal yang tidak patut. Saya beritahu, jangan bilang-bilang, setuju gak? Bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat lagu rohani pun dijadikan kalimat jorok. Atau diarahkan kepada hal yang jorok. Contohnya, saya tidak beri. Pak Tim saya kira tahu ini udah lama ya jadi pendeta dan di kalangan pendeta. Maksud saya Pak Tim mengerti? Kalau bercanda-bercanda terus... Ku sungguh puas, tapi kata puasnya itu diartikan lain. Itu kalau bercanda sampai jorok. Itu serius saudaraku. Saya tidak mengarang ini. Itu pendeta kalau ketemu pendeta, itu suka bercandanya itu nggak patut. Begitu ya. Misalnya bercanda sederhana, kiranya Tuhan menyertai saya, bukan kamu misalnya. Itu nggak patut. Kalimat itu mesti tidak patut. Tuhan memberkati ya, memberkati saya, bukan kamu, tapi nggak patut. Itu kata berkat itu patut untuk Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Dan menurut saya mereka tidak menjumpai Tuhan. Lalu percakapannya mengagumi merek mobil, mengagumi atau membanggakan rumah. Itu sudah gejala-gejala tidak menjumpai Tuhan. Hidupnya jadi tidak kudus. Tentu gejala-gejala yang lain, saudaraku, orang-orang seperti ini tidak merindukan Tuhan. Tidak merindukan bertemu dengan Tuhan.
bapak-bapak pendeta dulu ya, yang lebih senior dari saya. Saya masih muda, saya mengenal pendeta-pendeta yang sudah sepuh atau tua. Itu kalau nyanyi, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Pecah. Tapi belakangan ini sudah tidak pecah lagi. Nah, kita di GSKI menggantikan dengan lagu lainnya, "Bawa aku ke sana" dan seterusnya. Nah, kembali soal bagaimana mengalami realitas. Mengalami Allah sebagai realitas. Kalau ini tidak diajarkan, tidak dialami di tengah-tengah dunia kita yang makin tidak yakin Allah itu ada, maka generasi muda kita akan hilang, saudaraku. Orang sekarang masih ke gereja, anak-anak muda masih ke gereja karena punya teman atau karena pertemanan, karena kesibukan. Ya, di tengah gereja itu asik juga. Tetapi apakah kehidupan sehari-harinya mengalami Tuhan? Sebab mengalami Allah sebagai realitas itu bukan waktu di gereja. Justru menit-menit, jam-jam, hari-hari pada waktu di luar gereja. Sebab di gereja ini, saudaraku sekalian, banyak manipulasi atau fantasi, saudara. Di tengah-tengah dunia kita yang tidak mempercayai bahwa Allah itu ada, ya, yang nihilistis namanya. Nihil itu artinya tidak ada. Dewa, ilah-ilah atau Allah yang tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa diverifikasi ala sains itu nonsen. Kalau orang barat jujur, lebih jujur rupanya karena memang culture-nya begitu. Mereka bilang, "Saya tidak percaya Tuhan." Terang-terangan begitu ya. Di Singapura saja kalau ditanya, "Are you Christian?" "No." "Are you Muslim?" "No." "I'm free thinker." Berani. Saya pernah dialog dengan seorang driver. Ya, saya bukan Islam, bukan Kristen, saya free thinker. I'm Singaporean. Tapi di Indonesia, ya saya kira 1-2 orang mulai berani, saudara. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara sudah mengalami Allah sebagai realitas? Seberapa saudara mengalami? Kalau saya sebagai pendeta, puji Tuhan ya, dipaksa untuk mengalami realitas Allah. Saya dipaksa. Saya tidak tahu pengalaman orang lain. Saya dipaksa untuk mengalami realitas Tuhan. Tuhan membawa saya dalam periode tertentu itu di kondisi yang betul-betul kritis dan krisis. Benar-benar hanya Tuhan yang bisa menolong. Di situ saya digiring kepada pergumulan untuk mengalami Tuhan. Ya saudara, saya tidak perlu cerita ya saudara masalah-masalahnya. Tapi saya pernah pernah singgung di sini saudara. Saya ditipu orang sekian miliar sampai tangan saya gemetar saudara. Saya tidur, saya malam bangun tangan saya gemetar. Wah, ini besar sekali ini. Tahun 2004. Lalu tahun 2014-15 mengalami lagi hal yang sama. Lebih besar lagi, gemetar saya. Belum pengalaman saya di ujung maut ya. Beberapa pengalaman saya nyaris meninggal dunia. Dibawa ombak di pantai selatan. Naik kapal yang ada di pusaran
laut di Sulawesi ya, pada waktu saya masih mencari nafkah ya. Saya main tambang waktu itu. Waktu saya jatuh, naik liftnya jatuh, beberapa kali kejadian. Dan itu memaksa saya untuk mengalami Tuhan. Waktu dari satu kota ke kota lain di Australia, hampir tengah malam itu, pesawat jatuh dari ketinggian itu, wus turun, wus itu, tapi terbang lagi, wah semua. Ini kalau kita pegang soft drink bisa tumpah itu soft drinknya, saking begitu mengerikan, saudara. Itu semua membuat saya berjaga. Wow, kalau saya mati bener gimana nih? Tapi terutama itu saudara, masalah-masalah yang tidak dapat saya selesaikan dengan kekuatan manusia. Waduh, itu memaksa saya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, puji Tuhan ya, saya tidak sejahtera kalau saya munafik. Ada saat-saat di mana saya munafik sejahtera. Tapi ada saat-saat di mana saya munafik tapi saya tenang saja. Saya puji Tuhan, Tuhan beri saya kemurahan, punya nurani, merasa tidak sejahtera kalau saya munafik. Saya mengajar Tuhan begini begitu, tapi kalau saya tidak mengalami Tuhan, itu munafik. Itu bohong. Dua hal ini yang membuat saya, saudara, berusaha mengalami Tuhan. Berusaha menjadikan Tuhan itu realitas. Tiap pagi saya berdoa, saya punya jam-jam doa panjang, saya puasa. Kadang-kadang beberapa hari tidak makan, saya hanya minum saja. Saya mau mengalami Tuhan. Kalau Engkau real Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Dalam beberapa kesempatan saya cerita kepada orang-orang dekat saya bagaimana saya punya pengalaman dalam doa bertemu Tuhan. Dan saya merasa Tuhan tidak suka. Jangan buka mulut hal yang tidak perlu kamu ungkapkan. Tetapi saya mengalami Tuhan. Dan pengalaman ini yang pertama membuat kita benar-benar berjuang untuk hidup suci. Kita sangat tidak sejahtera kalau kita berbuat dosa. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan membuat kita rela berkorban apapun untuk pekerjaannya. Maaf, bukan menonjolkan diri, saya melakukan itu. Orang-orang dekat saya pasti tahu. Yang ketiga, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu berani menaruh seluruh pengharapannya atas kedatangan Tuhan. Sebelum saya datang kemari, saudara-saudara sekalian, saya berdoa tadi dari sejak siang tadi ya. Saya karang lagu tapi tidak saya nyanyikan sekarang. Kalimatnya, ku bersedia tak mengingini apapun, hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku bersedia hidup dalam kesucian, di hadapan-Mu Bapa, ku tak bercela. Dan saudara pasti sering mendengar saya mengucapkan kalimat doa seperti ini atau mengkhotbahkannya, saudaraku. Ini semua buah dari kehidupan di mana Tuhan menjadi realitas di dalam hidup kita. Yang pada akhirnya, saudara, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Benar-benar kita bukan hanya siap meninggal dunia, tapi ada kebahagiaan kalau aku boleh bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kalau pakai bahasa Jawa, Tuhan aku wis entek. Tuhan aku wis entek. Aku sudah habis. Apapun ku persembahkan untukmu. Kesenangan-kesenangan dosa rela ku tinggalkan.
Tidak ada lagi yang kuingini dan kunantikan. Nah, pengalaman seperti ini, saudara, saya rindu saudara alami. Tentu saya belum sempurna. Saya pasti akan dibawa Tuhan ke tahap-tahap yang lebih tinggi atau tahap-tahap yang lebih sempurna. Tetapi pengalaman sejauh ini yang saya alami, ini luar biasa, saudara. Ini cukup membuat saya sungguh-sungguh menjaga kesucian. Gak usah melakukan dosa besar. Dosa kecil pun nurani saya menghukum saya. Kalau saya punya duit, yang saya pikirkan bukan saya mau ganti mobil atau beli rumah atau perbaiki rumah. Tapi yang saya pikirkan, saya mau buka sekolah lagi di mana? Buka PAUD di mana? Apa yang saya lakukan dengan uang ini? Dan saya sering ditampar Tuhan dengan satu tamparan yang luar biasa. Yaitu ketika saya bertemu dengan orang yang hidupnya pas-pasan. Tapi memberikan uangnya sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan berkata, Pak jangan sebut nama saya. Ini saya serahkan. Saya nangis terseduh-seduh. Orang seperti ini bisa memberikan seluruh uangnya. Saya terseduh-seduh, saudara. Saya bilang, kamu khotbah kepadaku dan khotbah ini luar biasa. Kamu menampar aku. Dia menampar saya, saudara. Bagaimana saya bisa selingkuh terhadap Tuhan dengan menggunakan uang untuk kepentingan saya pribadi? Itu cara-cara Tuhan bagaimana membuat saya mengalami realitas Allah. Orang-orang seperti ini mengalami loh realitas Tuhan, saudaraku. Bukan orang kaya, tapi bisa melepaskan uangnya miliaran untuk pekerjaan Tuhan. Wah, itu tamparan. Kalau saya berkata, tolong kasih gereja, jangan kasih saya. Enggak, Pak. Bapak yang mesti terima. Kamu percaya saya? Ya, dia hanya ketawa. Saya ikut doa tiap pagi. Saya melihat Bapak. Saya tahu Bapak benar atau tidak. Waduh, saudara. Orang-orang sederhana yang mengalami Tuhan. Kami melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk Pak Eras. Aduh. Orang-orang sederhana yang tidak berteologi seperti saya, yang belajar teologi, bukan pendeta, tapi mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan itu tidak akan perhitungan dengan Tuhan. Tidak akan perhitungan. Lalu orang ini hanya merindukan bertemu dengan Tuhan. Waduh, saudara, pistol ditaruh di kepala saya. Saya belum sempurna, saudara. Tapi saya tahu bagaimana mengalami Tuhan itu. Jujur saja dulu kalau naik pesawat goyang-goyang ada takutnya juga. Bukan gak ada. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Bukan gak takut, saudara. Gak bisa takut. Bukan sombong. Gak bisa takut. Di sini ada beberapa pengurus ya. Yang tahu betapa berat beban saya dalam pelayanan. Kebetulan anak saya juga tahu. Dia tanya ke mamanya, Papa kok berani banget ya Mam? Kamu tanya sendiri sama Papa. Dia tanya saya, Papa berani banget ya, Papa percaya ini bisa diselesaikan. Saya jawab tentunya. Susah untuk diungkapkan. Kita punya mahasiswa itu 1.600, 900 yang kita beri makan 3 kali sehari. Kebutuhan kita bukan ratusan juta, miliar. Bayangkan gimana kalau nggak terpenuhi. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan akan penuhi. Keberanian seperti ini tidak mudah diperoleh seseorang.
Tapi perjalanan saya berjalan dengan Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah mempermalukan saya berani. Tapi begitu kita berbuat dosa atau kesalahan kita lakukan, sulit mempercayai Tuhan. Waduh, paham maksud saya? Orang bisa mempercayai Tuhan itu orang yang hidupnya bersih. Orang tidak mungkin bisa mengalami realitas Allah kalau hidupnya tidak bersih. Nah, sekarang bagi saudara harus memburu Tuhan. Saudara harus memburu Tuhan. Jangan berpikir bahwa pendeta punya hak istimewa atau semacam privilege untuk menjumpai Tuhan. Dan jangan saudara berpikir bahwa seorang teolog yang menyelesaikan studinya sampai gelar tertentu itu mendapatkan kemudahan untuk menjumpai Allah. Jangan berpikir begitu. Tuhan tidak diskriminatif. Yang penting saudara punya hati yang haus akan Allah. Amin. Hati yang haus. Saudara akan sangat menyesal kalau waktu hidup saudara berlalu, saudara tidak mengalami Tuhan, Tuhan belum menjadi realitas. Nanti kalau di ujung maut ketika orang mengembuskan nafas terakhir, waktu dia sekarat, itu baru kelihatan apakah dia telah menjadikan Tuhan sebagai realitas atau mengalami Tuhan sebagai realitas atau tidak. Baru ketahuan. Waktu orang di ujung maut ketika ada dalam bencana, dalam keadaan terancam, itu baru kelihatan kelasnya. Apakah seseorang benar-benar mengalami realitas Allah atau tidak. Dulu saya mudah sekali minta tolong orang kalau ada apa-apa. Sekarang saya diam. Selain saya tidak mau meremehkan atau merendahkan Tuhan sehingga Tuhan dilecehkan, saya juga mau belajar mempercayai pribadinya. Dan saya tahu Tuhan tidak membuat mudah jalan hidup saya. Tuhan tidak membuat mudah jalan pelayanan saya. Tuhan sering membuat jalan pelayanan saya sukar. Hanya Tuhan mau mengajari saya untuk meningkatkan kepercayaan saya kepada pribadinya. Usaha saudara memburu Tuhan sangat minim, saudara. Sangat minim. Saudara kurang yakin bahwa Allah itu adalah jawaban dari semua kebutuhan saudara. Tuhan itu jawaban dari semua kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Ini bukan sekedar bicara. Ini manusia yang sudah berusia 65 tahun. Yang menjalani hidup di ladang Tuhan. Dengan berbagai masalah yang pernah dijalani atau dilalui. Saya membuktikan. Tidak cukup waktu untuk menceritakan satu persatu. Bagaimana saya di tepi jurang dan pasti jatuh. Tapi Tuhan menopang. Dan itu bagian daripada kekayaan pengalaman akan Tuhan yang membangun realitas Allah. Terwujud, teralami dalam hidup kita. Nah, saudara memburu Tuhan masih belum sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan kepada saudara. Kadang-kadang saya juga agak kurang enak, tapi ya sudah saya ungkapkan. Kiranya Allah dimuliakan. Bayangkan kalau jam 1 pagi, 1:30 masih ngantuk, tapi merasa aku memerlukan dia, aku mau mengalami dia, aku mau mendengar suaranya. Kita melorot dari ranjang, ya dengan mata yang masih sayu, tubuh yang lemah, lalu mengangkat tangan dan berkata, "Ya Bapa." Seringkali itu dilakukan
Bagaimana Tuhan tidak menjawab? Bagaimana Tuhan tidak hadir? Saya punya ruangan khusus di gereja yang kalau saya sudah masuk ruangan itu tidak ada yang berani ketuk. Saya bisa 4-5 jam di situ duduk diam di kaki Tuhan, suara gitar jreng 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 sambil terus mencari wajahnya. Bagaimana Tuhan tidak menemui saya? Tidak mungkin, saudara. Kita bisa merasakan Tuhan bukan hanya secara rohani, fisik kita pun bisa gemetar. Fisik kita pun bisa gemetar, saudara. Allah itu real, realitas. Tapi tidak mudah untuk mengalami Allah atau menjadikan Tuhan itu realitas kalau saudara tidak memburu Tuhan. Saya sering mengatakan dan Bapak Ibu entah menangkap atau tidak maksudnya. Jadikan Tuhan itu satu-satunya duniamu. Katakan amin. Jadikan Tuhan satu-satunya duniamu. Yakinlah bahwa Tuhan itu jawaban dari semua kebutuhanmu. Dia tahu apa kebutuhan saudara hari ini, besok, tahun depan, 5 tahun lagi. Dia tahu siapa-siapa orang yang kau kasihi. Kurang apa? Kurang percaya bagaimana kita. Tidak mungkin langit dan bumi, alam semesta yang sempurna ini ada dengan sendirinya. Pasti ada tangan yang cerdas yang menciptakan dan yang mengaturnya dengan sempurna. Mengapa kita tidak menemui Dia dan menjadikan Dia kekasih abadi kita? Bersyukur Tuhan membawa saya dari pengalaman-pengalaman ini. Ya walaupun ini tidak bisa diungkapkan semua. Tapi paling tidak saudaraku, saya sudah menyampaikannya. Orang yang benar-benar menjadikan Tuhan realitas, percayalah, dia sudah lihat surga walaupun dia belum masuk. Dia bisa menghayati ngerinya terpisah dari Allah walaupun dia tidak pernah melihat neraka. Orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu realitas akan mencintai Tuhan lebih dari mencintai siapapun dan apapun. Yang itu tidak akan bisa dimengerti. Tuhan itu jawaban dari semua kebutuhan saudara. Di bumi dan di kekekalan. Apapun masalahmu. Saya tidak mengkhotbahkan janji berkat atau kemakmuran. Tetapi Allah lebih dari kemakmuran. Jadikan Dia realitas. Buru cari. Sering saya berdoa seakan-akan Tuhan mau meninggalkan saya, padahal Tuhan tidak meninggalkan saya. Seakan-akan Tuhan mau meninggalkan saya, tapi sebenarnya tidak akan pernah. Tapi saking butuhnya kita. Ke udara kosong. Ketika sudah berseru, menyanyi, menyembah, seakan-akan suaramu hanya tembus di langit, hanya sampai di langit-langit rumahmu. Jangan berhenti. Nyembah terus. Doa terus. Ketika saudara punya kebutuhan seakan-akan Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak menjawab sama sekali, jangan berhenti berharap. Allah itu maha murah tapi tidak murahan. Harus ada ketekunan untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Dan Allah sengaja menantang kita sampai seberapa kita mempercayai Dia, saudaraku sekalian. Saya khawatir sebagian saudara
atau sebagian besar saudara belum mengalami Tuhan sebagaimana seharusnya. Growing old before growing mature. Terlanjur tua, tapi Anda tidak atau belum dewasa. Mestinya dengan umur sekian, saudara sudah mencapai tahap-tahap yang harus dicapai seseorang seumur saudara. Jadi sekarang kita mengejar ketinggalan kita, saudara. Ya, mengejar ketinggalan kita. Dan apa yang kita peroleh ini akan menjadi warisan bagi anak-anak kita atau orang-orang yang kita tinggalkan. Bangunlah pagi sebelum matahari terbit. Jam 5 WIB waktu Indonesia Barat. Jangan terlambat, berdoalah bersama saya. Saya akan dampingi, temani, dan kawal saudara dan layani saudara. Sampai saya meninggal dunia. Dan tentu setelah saya meninggal dunia, ada orang yang menggantikan saya memimpin doa pagi. Doa pagi tidak akan pernah libur, tidak akan pernah berhenti. Doa pagi akan terus menjadi doa bersama sampai Tuhan datang kembali. Dan setiap minggu kita selalu mengadakan doa puasa. Minggu ini kita jatuhkan hari Jumat. Carilah Tuhan, saudaraku.